Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafizatul Munawwarah MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester pertama reguler 3 dengan NIM 2024122955. Kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama pengertian Pancasila, yang kedua itu tujuan dari pembelajaran Pancasila, yang ketiga sejarah Pancasila, yang keempat isi dan arti dari kelima sila Pancasila, yang kelima hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta yang keenam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Secara bahasa, Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Adapun menurut istilah, Pancasila adalah konsep 5 dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia. Yang selanjutnya, mengenai tujuan dari pembelajaran Pancasila. Jadi, pembelajaran Pancasila memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia dan memperkuat kesatuan sosial. Yang pertama, itu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran Pancasila itu bertujuan tidak hanya untuk dipahami secara teori, tetapi juga untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membangun karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila. Pembelajaran Pancasila ini juga bertujuan untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan berbudi pekerti luhur. Karena ini meliputi sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama, yang merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan karakter yang baik, bangsa Indonesia itu dapat berkembang menjadi masyarakat yang harmonis dan penuh rasa persatuan. Yang ketiga, untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran bangsa. Tujuan dari pembelajaran Pancasila ialah agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup. Sehingga kesadaran ini akan memperkuat rasa tanggung jawab setiap individu untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, serta mendorong mereka untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa. Yang keempat, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air bangsa Indonesia. Pembelajaran ini juga bertujuan untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dalam diri setiap warga negara. Dengan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, diharapkan individu itu akan memiliki rasa bangga terhadap identitas nasional, serta berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, keanekaragaman, dan kemajuan bangsa Indonesia. Yang kelima, untuk membentuk sikap demokratis dan menghargai perbedaan. Tujuan pendidikan Pancasila yang kelima adalah untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara Indonesia yang mampu menghargai perbedaan. Dengan pendidikan Pancasila, masyarakat diajarkan untuk hidup dalam kerukunan meskipun memiliki banyak perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada sejarah Pancasila. Jadi, sejarah Pancasila itu dapat dibagi menjadi beberapa tahap penting yang berkaitan dengan perkembangan dan pengesahan ideologi dasar negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila diusulkan pertama kali pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Berbagai usulan tentang dasar negara Indonesia diajukan oleh beberapa tokoh penting. Di antaranya ada Muhammad Yamin. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Kemudian
Pada tanggal 31 Mei 1945, Sopomo mengusulkan 5 poin rumusan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga mengusulkan rumusan dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI yang pertama itu belum mencapai kesepakatan rumusan dasar negara, usulan rumusan dasar negara dari ketiga anggota itu dibahas lebih lanjut dengan pembentukan Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membentuk rumusan negara yang diberi nama oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila dalam piagam tersebut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi karena terjadinya kontroversi dan perbedaan pendapat antara anggota BPUPKI mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia yang terdapat pada sila pertama, sehingga Piagam Jakarta mengalami perubahan dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, disahkanlah perubahan sila Pancasila itu pada sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli. Yang terakhir, pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila yang sudah disepakati pada rapat Panitia 9 akhirnya disahkan dan diterapkan sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dan arti dari kelima sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar keyakinan hidup beragama bagi seluruh rakyatnya. Hal ini mencerminkan bahwa agama dan keyakinan kepada Tuhan merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan tetap menjaga toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan bermartabat sebagai manusia tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak setiap individu harus dihormati dan semua orang harus diberlakukan dengan penuh penghormatan sebagai sesama manusia yang memiliki martabat yang setara. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Memiliki arti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman suku agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini harus dihargai dan dijadikan kekuatan untuk mempererat hubungan antar warga negara demi terciptanya negara yang damai, harmonis, dan maju. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip demokrasi yang dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan rakyat secara adil dan melibatkan rakyat melalui lembaga perwakilan yang ada.
Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti di mana setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini mendorong pemerataan kesejahteraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Hakikat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan, serta mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai pedoman prinsip dasar dalam kehidupan, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap prinsip dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengajarkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan dan ketuhanan yang menjadi acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan yang harmonis. Adapun sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan pemerintah, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan pemerintah. Hal ini tercermin dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam setiap pasalnya menjabarkan nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan. Sebagai contoh, prinsip-prinsip seperti demokrasi, keadilan sosial, dan negara yang berketuhanan terkandung dalam Pancasila dan dilaksanakan melalui struktur pemerintahan yang ada. Hakikat Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan arah dan tuntunan dalam bertindak, baik di masyarakat, bangsa, maupun negara. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam tindakan sehari-hari oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut membantu setiap individu untuk bertindak dengan bijak, saling menghormati, dan hidup rukun, baik dalam hubungan sosial di masyarakat, dalam menjaga persatuan bangsa, maupun dalam menjalankan pemerintahan negara. Dengan mengikuti nilai-nilai Pancasila, kehidupan masyarakat Indonesia diharapkan menjadi lebih tertata dan teratur. Yang terakhir, kita akan membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, bentuk implementasinya seperti toleransi antar umat beragama, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara menghargai hak-hak asasi manusia, menunjukkan rasa empati dan peduli terhadap sesama, seperti membantu mereka yang membutuhkan, misalnya melalui kegiatan sosial atau amal. Menjaga etika dan tata krama dalam berinteraksi. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kebersamaan dan keharmonisan sosial. Itu dengan cara mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Membangun rasa cinta tanah air, serta menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi, misalnya menggunakan hak pilih dengan bijak dalam pemilu atau kegiatan politik yang lainnya. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta menghormati pendapat dan keputusan bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keadilan dan kesejahteraan, seperti menyebarkan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Mengurangi ketimpangan sosial, itu membantu mereka yang kurang mampu dan memperjuangkan akses yang adil terhadap berbagai layanan, serta menegakkan hukum dengan adil. Tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan harus menghormati hak-hak setiap individu.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.